Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis yang sering kita dengarkan di bulan suci Ramadan tentang fadilah, tentang keutamaan dari puasa Ramadan. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau amalan-amalan yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasannya. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu khusus untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung akan membalasnya. Jamaah sekalian, hadis ini menggambarkan bahwa sesungguhnya hakikat puasa tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Kita bisa berpura-pura lapar, keluar rumah, pasang wajah lemas, acting kehausan, itu semua orang bisa. Baru keluar dari kamar, habis minum air 1 liter, tapi keluar tampang kehausan, bisa. Makanya dikatakan illa shaum fa innahu li. Tapi hakikat puasa kita cuma antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Dari hadis ini ulama menjelaskan bahwa di antara salah satu bentuk training center, bentuk tarbiyah, bentuk madrasah pendidikan di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Itu hikmahnya puasa yang paling besar, agar kita bertakwa. Tapi langkah implementatif atau bukti konkret, apa bentuk amaliyah supaya kita terantar menjadi hamba yang bertakwa, diantaranya adalah bahwa puasa melatih kita kepada kejujuran. Puasa melatih kita untuk menjadi hamba-hamba yang jujur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga masyhur sering kita dengar, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kesaksian palsu, falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak punya keperluan, Allah enggak rekeng, Allah enggak melihat dan tidak menghitung puasa orang yang menahan rasa lapar dan rasa haus saja, tapi dia tidak mengatur, tapi dia tidak mengarahkan, dan dia tidak menjaga daripada perkataan yang dusta diantaranya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, satu hari kita puasa, kita berlatih untuk menjaga bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah. Kita yang tahu, Allah yang menyaksikan. 2 hari, 3 hari, maka ulama mengatakan 30 hari kita melatih kemampuan kita untuk jujur terhadap diri sendiri, maka kelak akan menjadi karakter. Takunu malakah, menjadi karakter, menjadi bawaan. Akhirnya bekal kita 11 bulan ke depan, kita menjaga lisan kita. Jamaah sekalian, kita akui atau kita tolak, di zaman kita sekarang ini berbohong, tidak jujur,
bukan lagi dianggap sebuah aib, bahkan dipertontonkan kebohongan, penipuan, persaksian palsu, bahkan orang berbangga-banggaan. Padahal jamaah sekalian, dulu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, mereka tidak pernah berbohong. Jangankan berbohong, mereka mengatakan nahnu la na'riful kadzib, nahnu la na'rif ma huwal kadzib. Kita tidak tahu bohong itu apa. Saking jujurnya. Ada orang mengatakan Rasulullah perintahkan begini, mereka semua terima. Lagi sholat berjamaah, tiba-tiba ada yang lewat. Kiblat sudah pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, satu orang. Mereka dalam sholat kemudian semua bergeser. Tidak ada yang kemudian curiga, ini hoax, ini bohong, ini tipu atau apa. Tidak ada. Karena kenapa? Nahnu la na'riful kadzib. Kita tidak tahu apa itu berdusta. Dalam hadis dikatakan bahwa pakaian keimanan cirinya adalah kejujuran. Innas sidqa yahdi ilal birri. Hadis yang masyhur, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan inilah yang kemudian mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ini tangga dan ini tampang utama daripada ketakwaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayakunu mu'minu jabanan. Rasulullah bertanya, atau Rasulullah ditanya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, apakah ada orang muslim, orang yang beriman penakut? Kata Rasulullah, maujud, bala, ada. Naam, ada orang mukmin beriman tapi pengecut. Ayakunu mu'minu bakhilan, apakah ada orang mukmin yang pelit, sekek? Kata Rasulullah, maujud. Naam, ada. Maka kemudian ditanya, ayakunu mu'minu kazzaban, apakah ada orang yang beriman dan dia itu pembohong? Kata Rasulullah, la. Artinya apa jamaah sekalian? Fahmul mukhalafah, bahwa dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi dikatakan kalau ada orang yang terbiasa berdusta kemudian menjadi karakter, maka kemudian karena kebiasaannya Allah catat dia selamanya sebagai pendusta, selamanya sebagai pembohong kecuali bertaubat. Dan kalau ada orang yang melatih lisannya untuk jujur, melatih untuk tidak memberikan kesaksian palsu, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicatat sebagai seorang yang jujur. Dan kejujurannya inilah yang membuat kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita fahami, ini yang harus kita tangkap dari bagaimana kita memproses dan mentraining diri kita. Jaga lisan. Kata Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta," kalau kalian berpuasa, "falyakun sam'uka, falyasum sam'uka wa lisanuka wa basaruk," maka biarkanlah dan jadikanlah lisanmu berpuasa, matamu berpuasa, penglihatanmu berpuasa. Bagaimana puasanya lisan? Ya, puasanya lisan tidak berkata kecuali dengan perkataan yang jujur di antaranya. Jamaah sekalian, mari kita rubah apa yang sudah menjadi paradigma di tengah masyarakat. Karena Rasulullah mengajarkan demikian, jangan bohong meskipun bercanda. La takzib walau kunta maziha. Luar biasa. Sedangkan jujur saja kita terbiasa untuk berbohong. Bukhari, Muhammad bin Ismail Ibn al-Bukhari, Imam Bukhari, suatu ketika ingin datang kepada salah seorang yang dikatakan orang ini adalah tokoh kampung yang menghafalkan hadis. Ketika datang sampai di depan rumahnya, rupanya sang ustadz ini sedang di kandang kudanya. Kudanya yang sedang bermain, dia panggilnya, gak tahu gimana panggilnya.